Baca kalimat-kalimat thayyibah, bersalawat kepada Nabi Muhammad. Semoga semua yang telah kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak nanti kita meninggalkan tempat ini kecuali semua hajat kita digabulkan oleh Allah. Semua kesulitan kita diangkat oleh Allah. Yang memiliki cita-cita hajat digabulkan, dimudahkan oleh Allah. Dan yang terpenting semua dosa kita semoga diampuni dan dimaafkan oleh Allah. Dan juga semoga doa-doa kita menjadi penghantar dari sahibul hajat, dijadikan hajinya haji yang mabrur, diberikan keselamatan, kelancaran, kemudahan dari awal sampai akhirnya. Amin ya rabbal hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal, baik ibadah haji atau ibadah yang lainnya, syarat untuk diterima amal tersebut harus ada 3. Jadi amal, mau sholat, puasa, zakat, haji, semua amal soleh harus ada 3 syarat. Kalau 3 syarat ini tidak dipenuhi, susah untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja sih syarat supaya diterimanya ibadah? Yang pertama, ikhlasun niyah, yaitu niat yang ikhlas. Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Tergantung niat. Yang hadir pada hari ini, siapa yang paling gede pahalanya? Likulli imri'in ma nawa. Bagi setiap orang tergantung yang diniati. Ada yang datang hari ini dengan niat pengen berzikir, baca salawat, tasbih, niatnya itu doang, dapat pahala 1. Ada lagi, saya pengen bisa hadir di undangan itu karena pengen baca salawat, zikir, ada taklimnya, niat dapat 2. Ada lagi, saya Ustaz pengen juga selain salawat, taklim, saya pengen silaturahim, di situ ada guru, ada Ustaz, pengen ketemu, dapat 3. Ada yang satu lagi, saat saya kebetulan pengen hadir juga, selain untuk 3-4 tadi niat, saya pengen duduk di masjid dan tikam, dapat lagi 5. Terus sampai dibilang, saya sih datang gimana ya, mau zikir lemes, sholawat males, taklim ngantuk, tapi paling nggak pengen nyenengin sahibul hajat udah undang saya, biar dia senang. Itu kalau suruh fi qalbi mu'min, saya pengen nyenengin doang, dapat lagi tuh pahala luar biasa. Makanya di sini tergantung. Saat saya sih ya nyenengin doa agak, ketemu agak, undangan banyak, saya datang ujung kan. Taklim kagak apa? Ya biar kumpul-kumpul aja deh, biar dapat berkah doang. Ilmu kagak, zikir kagak, etika enggak, orang burukin gua, nyenengin enggak, ya pengen berkah aja, kumpulan orang banyak, soleh-soleh tuh, yang lagi pada zikir, paling kan dapat jalan, lumayan dapat berkah. Yang musibah yang datang ke sini yang nyari berkah, nah ini musibah, bukan nyari berkah tapi nyari apa? Nah ini yang musibah. Tapi di sini orang yang modelnya dapat niat ikhlas lillahi. Nah ini yang paling penting. Semua ibadah, duduknya kita pahala tidak pahala tergantung niat. Begitu juga haji, tergantung daripada niatnya. Itu kalau kita baca kitab para ulama, misalkan kitab-kitab hadis kita buka, Sahih Bukhari kita buka, hadis yang pertama innamal a'malu binniyat. Hadis Sahih Muslim yang pertama innamal a'malu binniyat. Hadis Abu Dawud Tirmidzi innamal a'malu binniyat. Riyadhus Shalihin innamal a'malu binniyat. Arba'in Nawawi innamal a'malu, semua innamal a'malu binniyat. Kenapa? Karena kedepannya apa yang akan kita peroleh tergantung daripada niat. Ini yang perlu dicatat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang meninggal tahun 676 Hijriah ini, beliau setiap
misi atau memberikan ceramah selalu diawali ingat niat, hati-hati niat, selalu begitu. Maka kita juga begitu mengikuti para ulama. Kalau ada orang mau nikahan suruh ceramah, jangan lupa ingetin, awas niatnya yang benar. Pernikahan ini menjadi berkah gak berkah tergantung daripada. Kalau ada orang nikah niatnya pengen menjaga dirinya, kemuliaan dirinya, Allah akan bantu dalam pernikahan ini. Kalau ada orang pengen nikah supaya terhindar dari maksiat, Allah bantu. Tapi kalau ada orang nikah pengen dapat warisan, itu lain. Allah akan miskinkan. Kalau ada orang mau nikah pengen karena cakepnya doang, Allah bikin jelek. Terus ternyata ke depan pernikahan tergantung daripada haji, tergantung daripada ya, insya Allah kita semuanya yang melakukan ibadah kita ikhlaskan lillahi ta'ala. Niat. La yuqbalul amal illa bin niyah wa la tuqbalu niyatu illa bil ikhlas. Ini adalah ikhlas, modal pertama daripada. Apalagi haji, rawan itu, umroh rawan ikhlas digoyang. Kenapa? Malu, ibadah mahal. Kalau sholat mah gak usah diriain, orang semua bisa sholat. Kalau ta'lim mah ya gak usah norak-norak banget. Kita juga sering ta'lim nongol depan rumah datang. Tapi kalau haji jarang-jarang. Seperti tadi kata orang tua kita, Jakarta udah 13-14 tahun, Kalimantan udah hampir 39 tahun, Lombok 43-45 tahun. Jadi kalau bapak daftar umur 40, ya 80 berangkat. Kadang-kadang itu dia lupa daftarnya kapan. Saya daftar 40 tahun yang lalu, kelamaan. Plus 7 tahun, 7-8 tahun. Ada juga yang singkat, sekarang jalan, sekarang bayar, sekarang apa? Bayar. Ada model 2, ada Proda. Ya murah-murahnya 350-450 juta. Ada yang murahan dikit, namanya ziarah atau umrah, ya 180-200. Tapi itu plus doanya yang banyak. Doanya karena turunnya gedian, bukan dijedah. Maka kita doakan. Sekarang banyak saudara kita yang sudah, saya lihat visa sudah keluar, semua sudah keluar, tapi karena berangkatnya lewat visa ziarah atau umrah, turunnya dilihat itu sedang apa? Agak tidurnya susah, sering mules, ketemu semalam satu ini biar masuk, biar lolos, memang agak kasihan. Makanya kita doain biar saudara-saudara kita yang sudah, apalagi sudah mengeluarkan biaya, sudah berniat tekad pulang melaksanakan ibadah haji, semoga dilancarkan semuanya, amin. Dimudahkan dari berangkat sampai pulangnya, amin ya rabbal. Ini adalah modal awal. Tapi ini kadang-kadang kita salah terjemah. Di foto atau bikin status, alhamdulillah berangkat haji, tiketnya dikasih tahu cekrek, di foto jadi status tiket. Wow, ria, aduh. Tiba-tiba alhamdulillah sudah naik mobil menuju bandara, status lagi, statusnya full. Alhamdulillah sampai di Cengkareng, status lagi. Alhamdulillah sudah masuk gate 8, masuk lagi. Alhamdulillah udah masuk di bandara, di pesawat. Minta maaf, status akan diupdate nanti lagi karena dilarang hidup di mati. Alhamdulillah, selamat datang ahlan wa sahlan Jeddah. Status dari ujung-ujung. Banyak orang ria, jangan Pak, jangan nuduh orang ria, enggak ria hanya dari status, hanya dari foto. Kenapa? Ikhlas itu adanya di hati. Tidak ada yang tahu ikhlas dan tidak ikhlas kecuali Allah. Bahkan kata para ulama, malaikat kagak tahu orang ikhlas gak ikhlas. Malaikat cuma nyatet. Nanti di yaumil qiyamah, nanti ada orang yang dicatat sama malaikat di setor. Ya Allah,
ini orang sering baca Quran. Allah bilang enggak ada pahalanya. Malaikat bingung, ya Allah, tukang baca Quran korek. Yang Quran liqalu qari'an. Dia ini dulu waktu baca biar dibilang qori, bukan karena aku enggak dapat pahala. Ada orang yang mati syahid, malaikat nyatet, dibikin pahalanya gede, disetor. Kata Allah, nggak ada pahalanya. Bagaimana ya Allah? Liqalu syuja'an, biar dibilang pemberani. Oh, malaikat kagak tahu. Kalau malaikat kagak tahu, bagaimana orang cilaka mau nilai orang ikhlas nggak ikhlas? Berarti Anda lebih tahu dari malaikat. Maka jangan menilai orang ikhlas nggak ikhlas dari penampakannya saja. Tidak setiap yang dilihatkan itu ria, tidak yang setiap disembunyikan itu ikhlas. Tidak mesti. Al-Quran sudah mengatakan itu bersedekah fa'imani wa intufuha wa tufuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau sedekahmu ditampakkan, itu adalah perbuatan yang baik, berarti tidak ditolak sama Allah. Tapi kalau kau sembunyikan lebih baik, lebih aman. Itu begitu. Artinya kan, berarti nanti di musim haji bakal kita lihat status banyak orang lagi di Ka'bah. Boleh nggak? Nggak ada masalah. Yang penting waktu bikin status, waktu niatnya bukan ria pamer, tapi untuk menggugah. Kadang-kadang maaf ya, banyak jamaah yang ingin berangkat umroh gara-gara melihat temannya butuh di depan Ka'bah. Ya Allah, enak banget, Allah pengen terus berdoa jadi ternyata banyak unsur dakwahnya tuh. Banyak jamaah lagi ngaji di butuh stres, lagi taklim, status. Jamaah nanya, di mana tuh Pak? Di sini. Emang masih ada? Masih meluncur dah, belum meluncur. Tapi jangan bikin status, habis status dipulang. Atau habis status pojok udah tidur, status lagi ngaji. Wah ini bahayanya. Status doang, orang udah gak ada tempat. Status doang, tapi orangnya apa? Tidur. Artinya kita jangan menilai orang itu dari dohirnya saja. Karena batin dan ikhlas ini berkaitan dengan niat, niat berkaitan dengan hati, hati tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hal yang perlu kita perhatikan, karena ada orang yang ngomenin, oh riak banget sih, semua dibutuh. Nah, itu salah itu. Yang kedua, baru tadi pagi saya ada pertanyaan, Ustaz, maaf Ustaz, ini tahu dah kelasnya, bukan kelas orang cilaka yang nanya. Ustaz, itu mau nanya, kenapa? Itu orang mau pergi haji wali safar itu dalilnya dari mana? Nanya dalil, tahu dah. Jamaah orang cilaka kali nanya dalil. Jamaah cilaka mah nurut aja, mengiru dengan mudah. Kalau ini kagak nih, kan nurutnya ngeyel. Saat itu dalilnya dari mana itu wali safar? Kalau nggak ada dalilnya berarti kan perbuatan bid'ah. Kalau bid'ah itu kan sesat. Sesat itu neraka, gila, gara-gara gini doang neraka. Itu bagaimana Ustaz? Pakai dalil dah, yang mudatsatsil umur fa inna kulla mudatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Itu apal dirotok Pak. Itu yang untuk rotok apalnya tuh. Habis yang ngomong itu dulu yang dibahas. Maka bahkan kalau ceramah itu dia selalu diawali. Mayyahu mudatsatil umur fa inna itu mukaddimah yang kayak wajib. Padahal Nabi ngomong itu sekali-sekali, kalau kita kumpulin benak hadis larangan melakukan bid'ah seluruhnya. Hadis mana? Ada hadis dari Aisyah dikatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa radd. Satu riwayat Tirmidzi. Ada Irbad bin Sariyah, itu yang tadi. Itu cuma 6, tapi di dalam setiap kesempatan itu perlu yang dibaca. Kalau antum mau ikut itu harus hafal itu hadis, kalau nggak hafal kan masih golongan. Jadi iya mudah-mudahan ada hadis agak panjangan. Apa itu?
Man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin atu 'alaiha bin nawajib wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nanti kencok finnar neraka semua ya. Yo ditanya dalilnya bagaimana? Saat itu bukannya ria. Nah, ini lagi urusannya dah. Emang bahaya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita melakukan ibadah wajib, tampakkan kepada masyarakat tak bakal kena ria. Yang wajib, yang sunnah baru bisa masuk ke dalamnya ria. Kalau kita pengen dipuji, pengen diacungin jempol. Sholat fardu, Bapak kenapa gak sholat di masjid? Takut ria, sholat di masjid. Jadi selain sholat zuhur, asar, subuh di rumah aja deh. Takut ria, ini kena penyakit. Gak ngerti antara ibadah yang wajib, Pak, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, subuh di masjid. Ntar banyak yang puji, gak apa-apa kalaupun diarah. Mau di rumah, mau sholat di masjid, mau sholat zuhur diarah. Gak apa-apa, udah pada tahu semua. Dan itu gak termasuk ria. Tapi kalau sholat duha, sholat tahajud, sholat witir di rumah udah yang wajib. Top di masjid, yang lainnya apa? Di rumah. Begitu juga puasa. Nggak apa-apa puasa ditunjukin orang, ada hadisnya. Dikatakan wa insya tabaka ahadun fakul inni shaim. Kata Rasulullah Bukhari Muslim, kalau ada yang mencaci kamu, kalau mau ngajakin berantem kamu, kul inni shaim, bilang saya sedang puasa. Mau ditamparin, maaf saya lagi puasa. Ramadan puasa wajib, tunjukin, gak apa-apa, itu puasa wajib, pamerin. Tapi kalau puasa sunnah jangan ditunjukin. Orang lagi ngomong emosi, sayang saya lagi puasa Senin. Orang puasa apa? Senin 10. Untung saya lagi puasa Kamis, Pak. Kalau kita setonjok ya. Nggak boleh dulu puasa sunnah, dia mau puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib, kasih tahu ya Allah, untung lemah, untung saya lagi puasa. Itu boleh, dan itu nggak ria, itu wajib. Zakat kepada para mustahil yang berhak menerima zakat, besok kumpul di rumah sini ya, saya akan bagikan zakat. Mau di videoin, diviralin, nggak apa-apa. Si fulan telah mengeluarkan zakat hartanya 1,6 miliar atau 70 aslinya, buat 1,5% aja, Pak. Dibagiin, diviralin, gak lihat zakat. Tapi kalau sedekah, zakat terangin, jelasin. Itu jadi ini haji wajib apa sunnah? Wajib. Tampakin, tunjukin, gak apa-apa. Kenapa? Ini adalah wajib, gak masuk ke dalam niat. Ini adalah ibadah yang wajib. Pakai nanya dalil dari mana? Nabi pernah nggak wali masafar? Nabi bikin wali masafar. Gimana ceritanya Nabi bikin wali masafar? Nabi mah hatinya bersih. Seluruh sahabat cinta dan gak ada sedikit pun kebencian sama Nabi Muhammad. Nabi nggak pernah salah dan hatinya tidak ada penyimpan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sementara maaf, Ustaz Abdul Rashid kalau Ustaz pastilah ada sesuatu di hati dengan tetangga mungkin Ustaz sudah rapi, tapi Ustaz ngomong kali malam saya agak terganggu. Itu ada juga yang begitu tuh. Nah, dikumpulin minta maaf. Wajar kok, ayo Nabi itu nggak perlu, udah bersih, maksum, udah nggak ada lagi urusan sama apa. Kalau kita ya Allah, karena apa? Karena ini menjadi penghalang Bapak Ibu. Kalau kita pergi haji atau ibadah, tapi ada orang yang masih cenderung ambil musuhan, tidak tegur sapa, masih saling melengos atau melengos atau melengos tuh. Kalau lagi papasan, yang di sini dibuang, bukan di sini dibuang. Jadi saling apa? Saling buka kan? Melengos. Itu kan hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Inna abwabal jannah tuftah yawmal itsnin wal khamis fayaghfirullahu likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi syahna fayuqalu atiru hadaini hatta yastaliha.
Allah bilang tunda ampunanku sampai dia berdamai kalau ada yang bermusuhan. Jadi itu penghalang daripada ibadah. Makanya Ustaz undang kita untuk itu. Makanya subhanallah, ini tidak mengurangi keikhlasan. Ini bukan sebagai tanda dia, tapi ini adalah wasilah, sarana untuk minta maaf dan minta doa. Bayangin, udah tanggal 30 mau berangkat, hari ini keliling rumah tangga atau minta maaf. 29 aku mesti tepat keliling satu rumah tua terus minta maaf. Kelamaan. Sistemnya kan gampang, undang kumpul rame-rame. Luar biasa. Ini adalah muamalah. Ini amalan yang luar biasa. Oleh karena itu, semoga kita semuanya dalam ibadah ikhlas lillahi. Yang kedua, tentunya berkaitan dengan haji ini banyak perintah dari Rasul untuk kita itu ada niat di dalam hati. Gak boleh ada seorang muslimah yang di hatinya kagak berdekat pengen haji. Saya semoga ke haji mahal. Ya, yang kayak begini diragukan nih keislamannya. Saya semoga bukan gak mampu saya panas. Sekarang aja di 41. Nanti biasa aja di hari Arafah bisa 49 sampai 50. Aduh, celaka kayak begini aja ditemuin. Ada kalah setengah haji dan kalahnya haji musim dingin. Haji musim dingin di Turki nggak ada dia kan? Di Saudi nggak ada musim dingin musim haji. Bahkan dulu tahun 94, 95 kita haji. Apa kata guru kita? Alhamdulillah itu agak dingin, tapi nggak panas. Kalau nggak seperti sekarang agak dingin. Apa kata guru kita? Alhamdulillah tidak terlalu dingin. Kalau sampai dingin seperti musim dinginnya Madinah, musim haji lebih banyak yang mati daripada musim panas. Musim dingin itu lebih parah daripada musim panas. Bisa masuk ke tenda ada AC-nya. Musim panas bisa ambil air dipomok dari sini kan, ngademin. Musim panas bisa pakai payung. Kalau musim dingin pakai kain ihram. Kemana kita mau berlindung? Masuk tenda tambah dingin, keluar dingin, air dingin, tepar kita, lupa minum. Kenapa? Karena dingin ke haus, padahal badannya kering. Angin itu angin, kata guru kita yang dulu mengatakan, ketika terjadi musim haji, musim dingin lebih banyak yang mati daripada yang musim panas. Jadi musim panas haji itu nikmat. Makanya jangan ada di kita ini tidak ada niat untuk berhaji. Insya Allah kita semua berniat untuk haji. Insya Allah Allah mudahkan untuk kita berhaji. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagai salah satu doa, ayo kita bertalbiyah dengan harapan talbiyah yang kita ucapkan hari ini, insya Allah ke depan kita ucapkan di Arafah, kita ucapkan di Musdalifah, kita ucapkan di Mina, kita ucapkan saat kita berangkat melaksanakan ibadah haji. Amin ya Rabbal Alamin. Kita talbiyah sedikit sebagai wasilah kita untuk berdoa. Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wa ni'mata lak
Amin amin ya rabbal. Ini merupakan syarat pertama untuk kita bisa diterima semua amal ibadah kita adalah ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, selesai lewat, baru saja. Oke, tidak mau menambah. Sebentar lagi Bu ya, 4 ini lagi. Yang kedua, mutaba'atun Nabi. Syarat yang kedua adalah mutaba'atun